Lo Keng Hong, salah seorang tokoh pasar modal, pernah mengatakan, harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan juga transparan, sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Menurut riset CNBC, total nilai kapitalisasi pasar saham pada akhir tahun 2021 tercatat sebesar 8.255 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 18,4% year on year. Luar biasa sekali bukan? Mau tahu cara investasi saham? Yuk ikuti video ini sampai selesai. Halo Sobat Sertifikasiku, selamat datang kembali di Kampus Kompeten. Kali ini bersama saya Alicia. Di video kali ini kita akan sharing seputar investasi di pasar modal. Seperti apa saja manfaat investasi saham, apa saja langkah-langkah untuk memulai investasi saham, apa yang harus diketahui sebelum memulai berinvestasi, apa saja profesi di pasar modal, dan apa itu sertifikasi profesi pasar modal. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu bisa tahu lebih banyak tentang dunia kompetensi, pasar modal, karir, dan masih banyak lagi. Pasar modal itu apa sih? Pasar modal adalah tempat perdagangan saham perusahaan publik. Secara sederhana dapat kita katakan pasar modal menjadi penghubung antara investor dan perusahaan penyedia saham publik. Atau antara investor dengan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen jangka panjang seperti obligasi dan saham. Ada banyak sekali manfaat berinvestasi di pasar modal. Tentu saja manfaat utamanya adalah investor punya kesempatan besar untuk menumbuhkan dananya. Dana yang diinvestasikan di pasar modal secara tepat bisa bertumbuh dengan cukup baik. Intinya bisa cuan. Sedangkan manfaat lainnya adalah bisa menghadapi inflasi dengan baik. Menabung di bank punya resiko terkena inflasi lebih besar. Sedangkan investasi di pasar modal bisa melawan inflasi ini tentu saja dengan catatan. Investasi yang benar dan tepat. Setelah tahu manfaat investasi saham, terus apa aja sih yang harus dilakukan selanjutnya? Ada banyak sekali manfaat investasi saham. Investasi pun harus dilakukan sesegera mungkin. Tapi tunggu dulu. Nonton dulu ya video ini karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memulai investasi saham. Apa aja sih? Pertama kali, Sobat Sertifikasiku harus tahu dulu apa saja instrumen investasi. Pelajari dulu apa saja yang bisa jadi objek investasi. Kemudian lihat mana yang cocok dengan karakter sobat ya. Ada banyak sekali instrumen investasi, mulai dari saham, obligasi, deposito, reksadana, dan masih banyak lagi. Langkah-langkah memulai berinvestasi saham. Yang pertama, terlebih dahulu tentukan tujuan keuanganmu. Kemudian yang kedua, pilih saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang ketiga, sesuaikan durasi investasi kamu, baik investasi jangka panjang atau jangka pendek. Pilihlah saham yang sesuai preferensi saat harga yang tepat. Setelah tahu instrumen investasi, mengenal apa saja jenisnya, kemudian apakah bisa langsung invest? Sabar dulu, ada ilmunya. Jangan FOMO dan ikut-ikutan. Kalau boncos kan, kasihan. Ada beberapa dasar ilmu yang harus Sobat Sertifikasiku pelajari. Secara umum ada dua ilmunya, analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental digunakan untuk mengetahui tentang dasar-dasar ekonomi, neraca, serta laporan laba ruginya. Sedangkan analisa teknikal digunakan untuk mempelajari kinerja, arah pergerakan harga, dengan mengukurnya pada pergerakan harga di masa depan. Apa saja sih pekerjaan terkait dengan investasi? Ada banyak sekali jenis pekerjaan yang berhubungan dengan investasi dan pasar modal. Mulai dari investor, fund manager, equity sales, analis saham, akuntan saham, dan masih banyak lagi.
Semuanya saling berkaitan dan uniknya ya sob, gaji seorang yang bekerja di bidang ini cukup fantastis. Dimulai dari puluhan juta rupiah sampai ratusan juta rupiah per bulannya. Nah, dari berbagai macam profesi tadi, semua dasarnya sama sob. Kamu perlu tahu dan menguasai ilmu tentang pasar modal. Untuk kamu pemula, kamu bisa mengikuti sertifikasi untuk mempelajari lebih jauh analisa fundamental, dan sertifikasi kompetensi Regular Technical Analyst untuk kamu yang mempelajari lebih jauh analisa teknikal. Sertifikasi RSA atau sertifikasi analis efek akan mempelajari tentang instrumen pasar modal dan pekerjaan sebagai peran profesi analis di industri pasar modal. Sedangkan sertifikasi RTA atau analisis teknikal akan mempelajari cara menangani analisa teknikal untuk pasar saham. Nah, sebagai calon profesional di pasar modal, kamu sudah menguasai ilmunya belum nih sob? Kalau belum, yuk buruan daftar pelatihan sertifikasi kompetensi RSA atau RTA di sertifikasiku.com. Di sini, kamu akan mempelajari lebih dalam ilmu analisa dalam pasar modal yang merupakan skill pertama yang harus dimiliki seorang analis di pasar modal. Kamu bisa langsung cek website sertifikasiku.com dan daftar deh pelatihannya. Yuk, sertifikasikan dirimu bersama Sertifikasiku. Thank you for watching and see you in the next video.